Halo semuanya, namaku Sunaria dan selamat datang kembali di podcastku ini yang episode keempat. Ya, sudah lama sekali 6 bulan berlalu, ternyata udah ya sekitar 6 bulan terakhir kali aku upload. Dan selama waktu 6 bulan ini ternyata gimana ya jelasinnya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi gitu di kehidupanku. Jadi kayak aku nih yang awalnya main di Yu-Gi-Oh doang, terus habis itu balik ke kota asalku dan dikenalin sama board game dan trading card game baru gitu loh, kayak board game seperti Baldur Gates, terus board game Santorini, ada Camel Up, ada Kaiju dan lain sebagainya. Terus di TCG sendiri nggak cuma Yu-Gi-Oh doang, ternyata ada juga yang Vanguard, MTG DH, Pokemon, Digimon, Westwards, Union Arena, One Piece gitu loh. Jadi kayak ternyata makin lama dikulik gitu loh. Jadi kayak makin banyak banget ternyata board game dan trading card game ini. Dan ternyata sambil aku mainkan gitu, aku menyadari sesuatu kalau tiap-tiap TCG itu punya keunikannya masing-masing gitu loh. Kayak Yu-Gi-Oh yang selama ini aku mainkan gitu kan. Terakhir kali dulu aku mainkan sebelum aku upload yang aku Mikang Kolava Golem varian itu kayak fokusnya ini berpukul-pukulan, tapi ternyata makin kesini Yu-Gi-Oh itu lebih mengandalkan deck combo dan deck anti disrupt gitu yang kebal maxi kah, kebal efek failure atau imperm atau as blossom dan semacamnya gitu loh. Jadi aku merasa kayak apa ya, main Yu-Gi-Oh ini kalau kamu bisa first run rasanya enak gitu. Terus kalau kamu second, kalau kamu nggak main deck yang blend second kayak Mikangko atau Tenpai atau semacamnya, agak ribet gitu untuk ngelaluinya gitu. Jadi akhirnya aku coba ke Vanguard gitu kan. Di Vanguard sendiri yang aku mainkan deck Maigo. Deck Maigo sendiri ini terbilang apa ya, deck budget yang meta gitu loh, ternyata kayak kayak dia ini kalau jadi kiri kanan depan belakangnya tuh kayak apa ya, kayak OP banget, dia bisa mukul 1 2 3 4 5 gitu kalau dia grade 3 lawannya kan. Terus kalau kayak Pokemon juga ternyata seru juga Pokemon. Aku mainnya kalau Pokemon sih kemarin itu dimulai dari Miraidon, habis itu ke Future, habis itu ke Dragapult, terus sampai akhirnya champion di gym lokal. Lalu habis itu aku coba main. Nah, dari habis aku menang dari Dragapult itu aku mencobai deck-deck yang istilahnya itu gimana ya jelasinnya? Dibilang road deck apa roach deck, dibilang deck santai dan deck lain-lain sebagainya lah, istilah miscellaneous deck lah, kayak Magnezone, Alakazam, terus sempat nyoba deck apa lagi yang aku coba yang aneh-aneh ya. Ya semacam itulah, dan akhirnya ketika deck taktik tadi rilis, aku cobain deck Miraidon, Gardevoir, Miraidon lagi, dan deck Garchomp. Dan yang aku belum coba deck Garchomp sih. Aku lumayan suka, awalnya aku yang paling apa pertama aku pilih itu deck Charizard. Aku ikut gym event battle ya deck taktik ya kan. Dan ternyata Charizard itu nggak sejago yang aku kira gitu. Dari dulu aku pengen mainin Charizard gitu kan, cobain gimana sih jagonya Charizard, dan ternyata oh, eh, banyak kurangnya nih dia ini. Kayak deck yang di awal tuh lemah banget tapi makin late game itu makin jago gitu. Cuma masalahnya di deck-deck taktik yang lain punya counter untuk cara apa Charizard gitu loh, kayak misalnya Gravar, ada Mimikyu, di mana di deck taktiknya Charizard ini juga fokusnya itu apa ya, fokusnya itu nyerang-nyerang-nyerang, perintah bosnya cuma dua, dan kita draw engine-nya itu dari Bibarel gitu. Jadinya agak ribet untuk melawan Gardevoir yang di depannya pasang Mimikyu buat dia sambil building benchnya dia gitu kan. Terus ada kayak Garchomp yang habis kita pukul dia mundur gratis, datanglah yang temennya lagi kan, Luxarionya itu. Terus ada lagi kayak Miraidon yang misalnya kalau Charizardnya nggak jadi-jadi, Miraidon second sudah bisa apa second turn udah bisa ngetek gitu loh. Terus ada juga kayak guard apa aku belum ketemu anu sih, belum ketemu Sirzor sama satu lagi aku lupa apa itu, belum anu Muscarada. Kalau Muscarada ketemu sih, sisa Garchomp aja yang apa Scizor aja yang belum ketemu.
Kalau Miskarada aku ngelihatnya gameplaynya mirip-mirip Alakazam gitu, depan belakang dijagain, dibikinin jadi gitu loh kan. Tapi makin lama aku ngeliat main apa makin lama aku ngeliat daya taktik ini kayak punya keunggulan dan kelemahan masing-masing sih itu terkait Pokemon sih. Tapi emang setelah dari Yu-Gi-Oh ini aku lebih banyak fokus di Pokemon gitu loh. Sampai-sampai aku Dragapult itu sampai cari action figurnya dapat dong yang kecil. Lucu banget. Jadi ya dunia TCG dan board game ternyata luas banget dan banyak banget ya gameplay-gameplay yang bisa dimain. Maksudnya game-game yang beragam yang bisa dimainin gitu loh. Tergantung dengan kita dan mekaniknya juga nggak bisa dibilang sama sih. Mekaniknya beda-beda gitu loh. Kayak Pokemon itu kayak JRPG kayak gamenya gitu loh, kayak mukul tuh gantian. Terus Vanguard tuh ada metode cek the max, cek the max sama cek kritik cek cek kritikal. Kalau dapat kritikal nambah lagi kritikal jadi 10.000 gitu. Seru-seru sih memang sih. Jadi ya di 6 bulan terakhir setelah aku bikin podcast tentang Yu-Gi-Oh, aku banyak main di real life gitu daripada kayak di Master Duel atau di Card Fake Vanguard atau di PTCGL yang aku malah PTCGL baru buka 2 kali gitu. Dan ternyata seru juga gitu loh, main main deck TCG gitu kan. TCG asli bareng-bareng teman gitu. Seru sih memang. Dan yang aku pelajarin sih itu ngebuka aku yang awalnya jarang bicara mencoba untuk bicara dari podcast, teralihkan aku nggak bikin podcast lagi dan lebih nyaman di card game itu. Aku bicara soal aku bicara soal kartu-kartu tersebut, efek-efeknya apa, belajar sharing lah soal kartu-kartu kayak gitu kan. Dan akhirnya ternyata itu mempengaruhi cara bicaraku juga gitu. Akunya jadi lebih banyak bicara gitu daripada aku yang sebelumnya. Aku di tahun lalu kalau aku disuruh bicara aku nggak bisa selancar ini dan nggak bisa mengutarakan apa yang aku pikirin atau pendapatku gitu loh. Jadi aku merasa kayak alhamdulillah banget bisa kenal sama komunitas trading card game sama board game di tempatku berada gitu. Dan yang paling terbaru ada Beyblade juga gitu. Jadi kayak lucu sih. banyak 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 apa ya istilahnya, pilihan yang bisa dipilih. Kamu mau main Beyblade ada, kamu mau main Monster Hunter Now ada, kamu main Yu-Gi-Oh ada, kamu main Pokemon ada, Vanguard ada gitu. Board game pun banyak beragam pilihan. Dan beberapa minggu belakangan ini board game yang disuguhi itu Camel Up sama Santorini. Jadi Santorini itu game board game yang lucu ya, dimana kamu kayak main catur tapi nggak juga gitu. Objektifnya kamu bikin bangunan 3 lantai terus kamu naikin. Tapi yang bikin ribet adalah lawan itu bisa ngedom. Ngedom itu maksudnya menutup lantai tiganya dijadikan kayak kubah. Akhirnya kamu nggak bisa naik ke lantai itu. Jadi kamu bikin lagi, lawan bikin lagi, saling-saling ngedom-ngedom gitu bahasanya. Itu lucu sih gamenya Santorini itu. Eh apa ya? Ya, jadi kalau aku perhatikan sih di card game ini memang selain kalau misalnya ya card game Pokemon kan di sini Indonesia regulasinya bahasa Indonesia. Oke, berarti kamu yang bisa aku dapat pelajaran dari Pokemon ini kamu bisa bermain sama teman, terus belajar mekanik baru dan istilahnya kayak ya belajar ngomong juga lah, belajar jelasin ini efeknya apa, aku ngapain dan lain-lain. Misalnya aku draw dapat body-body Puffin. Body Puffin aku ngambil 1 sampai 2 Pokemon basic dengan darah 70 ke bawah gitu kan, ngejelasin siapa yang aku ambil, misalnya Ralph dan Bidoof gitu kan. Terus kayak ya seperti itulah istilahnya kan, kita belajar melancarin tata cara kita ngomong kita. Itu sih yang aku dapat dari Pokemon. Terus dari Vanguard juga ngelancarin bahasa Inggris dan logika dan matematika aku lagi. Ternyata di Vanguard itu yang paling seru bagiku pada The Make Check Up. The Make Check Up ini maksudnya pas misalnya nih aku mau nyerang 10, terus di belakangku ada 8 support jadi 18. Terus habis itu dapat kritikalnya taruh di mana, powernya taruh di mana. Jadi yang awalnya 18 jadi 28, kritikalnya 2 gitu kan. Nah itu masih simple tuh. Ketemu aku di Shiranui, sebelum aku coba Maigo kan aku proxy proxy Shiranui, itu belajar di Shiranui. Itu di Shiranui itu
8 tambah 8 16, 16 tambah 5 21, 21 tambah 3 24, 24 tambah 5 28, kayak gitu jadi kayak seru gitu loh. Sambil melatih matematika dasar gitu kan. Terus juga di Vanguard itu kebetulan di tempatku berada itu memakai bahasa Inggris ya. Jadi bagi teman-teman juga ada yang bisa belajar bahasa Inggris di situ. Aku juga ngelancarin bahasa Inggrisku di situ, kayak aku yang kebalik-balik soal Soul Blast dan Soul Blast sama eh, apa Cosmic Blast, Cosmic Blast, CB1, SB1, Soul Blast 1, CB. Nah, CB apa tuh kepanjangannya? Aku lupa. CB yang pakai left point itu. Kepanjangannya lupa apa. Jadi ya seru sih main Vanguard juga. Aku lebih prefer apa ya kalau dibilang ya. Semuanya seru pada mekaniknya masing-masing gitu loh. Kayak di Yu-Gi-Oh aku merasa karena aku nggak suka ngikutin meta karena terlalu kompetitif gitu kan, aku stay di Mikanko, terus Pendulum Magician sama Pureli gitu kan. Jadi kalau misalnya ada player yang mau belajar Yu-Gi-Oh gitu kan, aku anu nih kasih mau lawan Mikanko, lawan Pendulum atau lawan uh, Pureli gitu loh. Kalau ternyata dia apa namanya kesusahan ngelawan Mikangko, ya aku ganti ke Pirelli. Kalau mereka merasa nggak enak lawan Pirelli, tiba-tiba tebal aja gitu kan, jadi pakai pendulum. Nah di pendulum ngelawan yang kayak banyak di gate-nya, jadi aku nawarin 3 opsi dengan mekanik yang berbeda. Kayak Mikangko, gimana caranya kamu bisa ngelewatin bisa ngancurin back rowku dan ngelewatin aku yang bisa ngedemek kamu, refleksi demek lah bahasanya kan kalau Mikangko. Dan kayak Pureli, gimana aku ngajarin kayak gimana kamu bisa ngelawan aku, bisa bisa ngalahin atau ngeganggu aku yang perlahan-lahan kalau nggak kamu gangguin terus bakal makin tebel gitu, attachnya makin banyak. Semakin banyak attachnya, otomatis kalau aku pakai Pureli yang lagi makan-makan aku ingatnya karena aku pakai yang OCG ya untuk Pureli. Jadi aku ingat kartu-kartunya itu kayak ini Pureli lagi makan berarti jadi Pureli Plum, ini Pureli yang lagi mandi, oh Pureli Beauty, oh ini Pureli yang lagi ngelihat Pureli di di window, apa sih, window, jendela gitu kan. Oh ini yang Pureli yang satunya itu yang yang bisa ngedraw satu efek tambahannya, terus kalau yang itunya kalau dia ke attach aku bisa ngeset satu trap gitu kan. Aku ingatnya dari gambar sih kalau Pureli karena dia OCG. Cuma memang serunya asiknya Pureli itu buat ngajarin lawan gimana sih, buat lawan baru ya, maksudnya gimana sih ngelawan seorang, apa bukan seorang sih, sebuah monster yang kalau dibiarin makin lama makin nge-stack attachnya makin sakit, damage dan defense-nya makin tinggi gitu loh. Dan dia ketika rank up atau eksis gitu, kalau ada fieldnya jadi kebal gitu loh. Istilahnya kebal ini sudah pakai Pureli yang anu kan, pakai Pureli yang hitam gitu kan. Jadi udah kebal, nggak bisa ditarget, nggak efek-efek lagi kartu-kartu dia papain gitu. Jadi udah di situ aja. Nah gimana kamu caranya, sebenarnya caranya simple, tinggal ditribut kan, ditribut pakai kaiju kah, di ya paling simpelnya sih di kaiju gitu kan. Cuma kalau tanpa kaiju kamu harus ngapain gitu kan. Terus ada yang aku mainkan, pendulum yang aku mainkan itu pendulum supreme apa ya, dark apa ya, supreme magician, pendulum pendulum supreme magician. Nah itu dia, ada 2 versi, pendulum supreme magician biasa yang pakai out ice, atau pendulum supreme magician yang aku pakai secret Vilek. Kadang aku gabung kedua-duanya kalau lagi bingung mau ngapain, bingung nih mau fokus yang mana ya, udah dua-duanya aja gitu kan. Jadi ada out ice juga persiapan trap celestial kan yang manggil supreme Z Arc. Terus ada juga yang terus selain itu juga sudah siap di kiri field spell gitu, secret Vilek gitu kan. Jadi kayak double makin double double tuh, sudah ke negate nggak bisa pakai spell gitu kan, bisa negate gitu maksudnya. Jadi ya untuk Yu-Gi-Oh kayak gitu sih. Untuk Pokemon tadi ya, aku untuk sekarang di Pokemon lebih nyaman pakai deck taktik sih, karena event deck taktik juga kan. Jadi kayak kayak apa ya, kayak deck taktik ini seru-seru juga gitu loh. Kayak udah itu aja, nggak usah diganti-ganti lah, nggak usah pakai aspek atau apalah. Jadi ya nyantai-nyantai. Toh juga ternyata untuk beberapa deck masih bisa untuk apa ya, untuk beberapa match gitu bisa ngelawan nih deck taktik sama deck-deck yang sudah istilahnya performa gitu, kayak Mescor ada tambah aspek, terus Be Arvin, terus Be
Kyle Hyper dan segala segala macam gitu kan. Jadi kayak aku merasa kayak Adik Taktik ini sebenarnya tanpa diedit pun kalau kamu paham mainnya bisa ngelewatinnya gitu loh. Cuma kalau misplay sakit kepala juga gitu kan. Terus kayak Vanguard ya, Vanguard sih yang aku coba cuma 2 deck ya, cuma Maigo sama Shiranui. Dan dari Shiranui aku belajar menjadi Mikanko di Vanguard sangat berat gitu kan. Dan menjadi Maigo itu lucu gitu loh ya. Tapi bahaya juga, apa, kadang kadang hoki kadang enggak gitu kalau pakai Maigo itu ya, namanya juga TCG ya kan, hoki-hokian. Dari 3 card game, apa, kalau dari card game 3 itu sih yang lagi paling sering aku mainin: Vanguard, Pokemon, Yu-Gi-Oh, dan kebanyakan deck juga nih aku nih Yu-Gi-Oh nih. Jadi aku mau jualin nih, kayak aku nggak mau lagi pakai Runic atau Ice Barrier, deck-deck stun gitu nggak lagi aku pakai. Naturia aku mau aku jual, Runic mau aku jual, terus kayak Ice Barrier mau aku jual gitu kan. Terus kayak deck-deck yang istilahnya terlalu apa ya, bukan terlalu OP sih, terlalu agresif, kayak Rescue S, kayak Yubel, kayak siapa lagi ya, temennya Yubel yang Unchain gitu kan. Itu mau aku lepas juga, mau aku jual. Jadi aku fokusnya itu ya 3 deck itu tadi. Kecuali memang kalau misalnya mau coba-coba, paling nanti aku mixnya ke Mikanko Dogmatikanya aku simpan kan sama Mikanko. Jadi kapan-kapan kalau misalnya aku mau main Dogmatika Mikanko gitu, gas gitu kan. Karena kadang kalau kita blind second Lava Golem Mikanko juga kadang bosen juga nungguin musuh lawan combo-komboan gitu kan. Terus ada nih One Piece, cuma ada temen juga kan ngajakin kan. Nah, mau coba-coba cuma belum kesampaian nih mau coba One Piece, nggak tahu kapan nih UTCG One Piece cobanya nih. Kalau ngeliat aku beli One Piece yang apa ya, TS 17 kalau nggak salah, yang One Piece deck purple, Luffy Wano Arc lah. Artnya itu Wano Arc, artnya itu Wano Arc. Nah ya kayak gitulah istilahnya. Agak belibet ini ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini, masih ada pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh luar ini, jadi kayak ngomong tuh ribet, agak ribet dikit kalau sudah bahas yang spesifik kayak gitu. Terus kalau Beyblade, nah Beyblade itu baru-baru gimana ya, baru-baru 2 mingguan ini baru main Beyblade. Dan ternyata Beyblade yang regulasi yang kami pakai itu kan Beyblade X ya kan. Jadi Beyblade Twitter Beyblade X itu seru sih memang. Dia kalau aku lihat ada yang stamina, ada yang defender, ada yang attacker, ada yang bruce gitu kan. Jadi lucu sih, aku ngelawan bruce aku pakai rhino gitu kan. Jadi kayak ini diem aja gitu, kalau digangguin terlempar-lempar, tapi kalau nggak digangguin ya diem banyak lama, dia itu baru mati. Seru sih memang itu juga ya. Jadi kalau untuk sharing di episode ini memang keseharianku di dunia nyata itu banyak di card gamenya. Kalau terkait kerjaan itu kayak ya, di awal bulan itu sibuk dengan kerjaan-kerjaan awal bulan, apa, awal tahun. Dan sekarang agak-agak nyantai, walaupun sebenarnya sekarang udah jadi pelaksana lagi. Jadi ada fokus beberapa kerjaan gitu kan harus dikerjain. Dan ternyata membagi waktu itu nggak seburuk dan nggak serumit yang aku kira gitu loh. Cuma memang ngebagi waktu dengan keluarganya aja lagi sih yang agak ribet. Nggak tahu kenapa masih agak susah juga gitu loh. Cuma kalau aku perhatikan memang sebenarnya dari diri sendiri sih harus bisa ngejaga dan manajemen waktu yang baik gitu loh. Pelan-pelan sih rencana mau ya pelan-pelan diperbaiki lah waktu, kapan aku harus kerja, kapan aku harus sama komunitas board game dan TCG gitu. TCG dan board gamenya jadi satu gitu kan di sini kan komunitasnya. Jadi ya diatur-atur waktu sih, masih belajar di situ sih waktunya. Cuma ya yang aku pikirin itu memang ya seru aja sih selama 6 bulan ini. Jadinya nggak ngupload video lagi, nggak ngupload podcast tuh karena ya seseru itu sih memang sih, nggak sampai nggak ada waktu buat itu. Seseru itu dan sesibuk itu di kerjaan. Mungkin kedepannya aku bakal mulai coba dalam tiap minggu mencoba untuk tidak janji tapi mencoba untuk tiap minggu membuat podcast atau konten gitu kan. Mungkin dalam waktu dekat ini aku mau coba apa ya, membuat konten ini nih, lagi main Pokemon deck taktik nih, lawan ini, terus kelihatan tuh misplaynya kan. Jadi kayak kalau misalnya ada yang salah-salah ya mohon maaf gitu kan.
Tapi ya dengan kerandoman-kerandoman TCG dan board game ini sangat membantu aku ya, dari aku yang bilang di akhir 2003 tadi berharapnya aku itu lebih tidak menjadi introvert lagi, semi-semi ekstrovert lah ya. Bisa bisa ngomong, bukan banyak ngomong tapi bisa ngomong gitu, bisa menjelaskan sesuatu, karena aku yang di tahun-tahun lalu sebelumnya ketika aku menjelaskan sesuatu aku banyak gimana ya. Nah, kalau sekarang kan udah kayak jarang-jarang gitu loh. Dan kalau diperhatikan juga aku ngomong sekarang ini kayak gas terus, nggak ada skip-skipnya. Capek itu yang ngedengar, kayaknya kalian yang ngedengar tuh bakal capek itu. Cuma ya begitulah. Dan ternyata kehidupan ini walaupun sesakit apapun, ketika kamu menemuin kebahagiaan di satu tempat, kamu bakal kecantol di tempat-tempat itu gitu loh. Jadi sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Aku usahakan bakal upload lagi, bakal rutin lagi upload dan ngeceritain banyak hal-hal yang lain lagi. Anggaplah ini intermezzo kedua karena aku lama vakum gitu kan. Ngeceritain aku ngapain aja nih lama gak ketemu. Wah, kayak orang penting banget gitu kan, harus tahu gitu. Padahal ya gitu-gitu aja ya, kerja, terus card game, board game, terus eh, cari quality time bersama keluarganya kapan gitu kan. Habis itu mau olahraga terus galau gitu, kayak aku olahraga nggak ya, aku olahraga nggak ya, sekalinya olahraga aduh capek, istirahat ketiduran seharian tuh, aduh. Jadi ya begitulah. Baik, sepertinya itu saja dulu, 21 menit lebih, banyak ngomong tanpa stop jeda-jeda gitu kayaknya. Untuk sekarang yang aku sharing itu aja dulu. Mungkin ntar kelanjutannya bakal fokus gitu, kayak ngebahas Yu-Gi-Oh lagi kah, ngulik Yu-Gi-Oh, terus ngulik Vanguard sendiri, mungkin ngulik Pokemon sendiri gitu kan. Terus kayak bikin deck profile gitu kan. Aku yang kemarin aku menang pakai deck profile apa, Dragapultnya, terus gimana skema-skema atau cara-caranya ketika misalnya PG aku kan pakai Dragapultnya pakai PG kan. Misalnya PG-nya belum bisa jadi PG X gitu kan, gimana caranya. Mungkin aku bakal sering-sering ke situ sih. Dan untuk review deck taktik aku rasa aku nggak perlu review deh, karena aku bukan pro player banget gitu loh. Kayak aku merasa semua keenam deck taktik ini sangat jago di masing-masing gimmick mereka gitu. Dragapult, Charizard dengan gimmick late game makin sakit, Gardevoir gimmick build up the mech sama build up benchnya gitu kan. Terus kayak Garchomp dengan dengan sakit kepalanya dia mikirin cari energi, cari stack 1 dan amplifikasi damage-nya lah ceritanya gitu kan. Miraidon dengan sakit kepalanya dan nggak dapat support, sekalinya dapat support nggak bisa dipakai gara-gara ada perintah bos sama Seile, atau ada perintah bos sama penelitian profesor gitu kan. Tapi aku rasa memang di deck-deck taktik ini perlu Profesor Futu sih. Kayak ini udah sekarat, masa ya udah sih terima nasib gitu loh. Ya, paling nggak di Pania kah atau di Futu kah atau gimana gitu kan. Jadi ya ada backup lah. Mungkin itu sih kalau yang kalau misalnya mau di update. Cuma ya aku masih nyaman-nyaman aja pakai deck taktik tanpa dirubah-rubah gitu. Kayak untuk sekarang sih cukup gitu loh. Mungkin ketika bintang rasi keluar, booster bintang rasi keluar, aku bakal ngecoba perubahan dari deck-deck ada yang mau aku coba. Mungkin Palavin mungkin, atau selain Palavin ada yang coba apa ya, mungkin Dragapult lagi atau Magnezone gitu kali ya. Kalau Magnezone sih permasalahan hidupnya sekarang energinya. Aku mencari energi kemana-mana ya guys ya. Waduh, maksudnya kayak mencari kemana-mana itu berharap lawan tuh banyak energi. Tapi ya karena kemarin aku pakai Magnezone, merekanya malah irit energi gitu. Waduh, lucu sih memang kemarin itu. Aku pakai Magnezone. Nah, pas aku pakai Alakazam ya ternyata wadaw, depan belakang ribet banget dijagain ya. Jadi dan aku berpikir kayak pas bintang rasi keluar kayaknya enak malah pakai Alakazam, depan belakangnya cepat jadi gitu. Dan pas aku pakai deck taktik ini aku kepikiran mau coba pakai Alakazam lagi dicampur dengan engine-nya Gardevoir gitu. Jadi kayak aku kan Alakazam yang aku pakai tuh belakang Alakazam satu Natu gitu kan, terus sama Bibarel, terus habis itu di depan itu ada Alakazam kah, Fleklefki kah, Flutterman gitu kan. Dan aku merasa kayaknya daripada satu Natu mungkin aku bakal coba ke Gardevoir dah. Jadi kartu-kartu yang istilahnya bench queen sudah ready, kartu-kartu kayak Pavin yang nggak pakai lagi, Bones yang nggak pakai lagi, bisa aku buang pakai Kirlia untuk ngedraw dua gitu kan. Mungkin aja kedrawnya apa gitu kan. Dan mencoba memakai apa namanya, Greninja bercahaya gitu kan.
Kayaknya seru sih kalau misalnya mau coba-coba gitu. Nah, tapi nanti mungkin aku coba kapan-kapan aku kulik lagi ya. Tapi ya untuk sekarang sepertinya itu aja dulu. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcastku yang sekarang makin panjang, makin banyak ngomong. Nanti aku bakal cerita deh istilahnya kayak apa-apa aja sih yang aku laluin, kenapa sih aku yang awalnya introvert tuh jadi bisa banyak ngomong, terus apa-apa aja yang aku laluin, improvement apa yang aja yang terjadi ke hidupku gitu, termasuk improvement berat badan. Waduh. Ya itu aja kali ya, terima kasih telah mendengarkan. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum.